Sebagai praktisi di lantai produksi, seberapa sering Anda melihat operator mengabaikan mesinnya sendiri dan baru memanggil tim maintenance saat mesin sudah terlanjur rusak atau breakdown? Kalau pola ini terus dibiarkan, pabrik Anda akan terus terjebak dalam masalah efisiensi. Nilai OII produksi adalah cerminan dari bagaimana interaksi antara operator dan mesin berjalan setiap harinya. Di video kali ini, saya akan membedah salah satu pilar paling penting dari TPM, yaitu Autonomous Maintenance atau pemeliharaan mandiri. Kita akan bahas bagaimana mengubah pola pikir operator agar tidak sekedar saya yang menjalankan, Anda yang memperbaikinya, melainkan ini mesin saya dan saya juga yang menjaganya. Jadi, simak penjelasan praktisnya sampai habis ya. Sebelum masuk ke langkah penerapan, kita harus paham dulu dasarnya. Di video ketiga kemarin, kita sudah mengupas tuntas tentang cara menerapkan TPM untuk mencegah mesin rusak. Nah, Autonomous Maintenance atau IM ini adalah pilar nomor 1 dari sistem TPM tersebut. Tujuan utamanya sederhana, mencegah kerusakan dini pada mesin dengan cara melibatkan operator produksi secara langsung dalam aktivitas perawatan dasar seperti pembersihan, pelumasan, dan inspeksi ketat. Kenapa operator harus ikut merawat mesin? Jawabannya ada pada efisiensi. Jika Anda sudah mempelajari konsep 6 big losses, yaitu konsep di mana sekumpulan 6 kerugian besar yang menahan produktivitas pabrik, Anda pasti tahu bagaimana kerugian terbesar seringkali dipicu oleh hal-hal kecil. Debu yang menumpuk, baut yang kendur, atau pelumas yang kering. Hal-hal mikro seperti inilah yang memicu macet kecil hingga kerusakan fatal. Disinilah Autonomous Maintenance menjadi penyelamat. Bagi Anda yang bertindak sebagai leader atau pelatih di pabrik, jangan langsung memberikan beban berat kepada operator. Mulailah dari 3 tahapan awal pemeliharaan mandiri ini. Pertama, pembersihan dan inspeksi awal. Ajak operator untuk membersihkan mesin dari segala kotoran. Saat membersihkan, mereka sebenarnya sedang melakukan inspeksi. Mereka akan tahu jika ada retakan kecil, kebocoran oil, atau kabel yang mulai terkelupas. Kedua, menghilangkan sumber kontaminasi. Cari tahu dari mana debu atau kebocoran itu berasal. Lalu perbaiki sumbernya agar mesin tidak cepat kotor kembali. Dan yang ketiga, membuat standar perawatan dasar. Buat checklist sederhana tentang bagian mana saja yang harus diberi pelumas dan dibersihkan setiap sebelum dan sesudah shift kerja dimulai. Untuk diketahui oleh rekan-rekan industri sekalian, bahwa penerapan Autonomous Maintenance ini tidak bisa berdiri sendiri. Perilaku disiplin operator dalam merawat mesin ini sebetulnya berakar dari budaya kerja yang bersih. Oleh karena itu, saya sangat sarankan Anda mengkombinasikannya dengan materi yang sudah saya bahas di video kedua, yaitu cara penerapan metode 5S di pabrik untuk efisiensi kerja. Budaya Seiri, Seiton, Seiso adalah fondasi dasar sebelum Anda memulai langkah IM ini. Ketika 5S-nya jalan, pilar Autonomous Maintenance-nya kuat. Otomasi kebocoran waktu dan material di pabrik bisa ditekan. Anda bisa cek kembali penjelasan detail mengenai kebocoran ini pada video pertama saya tentang mengenal 7 ways dalam lean manufacturing. Sekarang
Coba evaluasi lantai produksi Anda saat ini. Apakah operator Anda sudah mulai peduli pada kondisi mesinnya? Atau justru masih cuek dan menunggu tim mekanik datang? Tuliskan pengalaman atau kendala penerapan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bedah bersama solusinya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan materi manajemen industri praktis lainnya yang akan mendongkrak performa pabrik Anda. Saya Saifullah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam perbaikan.